Ya. Ya, sudah, silakan mulai. Ya, silakan Bu Tuti mulai. Iya, iya, iya. Kan mana deh? Ntar dulu, Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, marilah kita pada hari ini kita memasuki pembelajaran PAI. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa, kita, bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang anak-anak lihat dulu teman kalian yang di pinggir. Kalian kalau ada yang tidak hadir. Nah, hadir semua, Bu. hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Tapi Ibu sekarang mau itu dulu mau absen dulu ya? Ya. Ya, dari mulai Ahmad Nasori. Hadir, Bu. Ya, hadir. Fatimah. Hadir, Bu. Sukapti. Hadir, Bu. Istuti. Hadir, Bu. Iya. Nurlela. Hadir, Bu. Audrey. Hadir, Bu. Ropiko. Hadir, Bu. Wahyudi. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Yang terakhir Irfan. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir ya. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Iya, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang doanya mau Ibu suruh dipimpin oleh Nurlela. Coba pimpin doanya. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita sebelum belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Coba bacakan artinya oleh Irfan. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Sudah, Bu? Amin, amin. Terima kasih. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah,
Satu, peserta didik bisa membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dengan tartil ya, beserta hukuman tajwidnya. Yang kedua, peserta didik bisa menulis surat Al-Anbiya ayat 30 beserta artinya. Tiga, peserta didik dapat menghafalkan surat Al-Anbiya ayat 30 dengan lancar. Nah, sekarang anak-anak setelah Ibu membacakan tujuan pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran. Nah, semuanya pasti sudah bisa ya membaca Al-Quran karena sekarang kalian sudah kelas 7. Ya, sudah kelas 7. Nah, sekarang mari kita membaca Al-Quran. Nah, sebelum membaca Al-Quran, nah Ibu mau baca dulu ya. Mau bertanya dulu kepada kalian. Ya, kalian tahukah kalian siapakah yang punya ilmu itu? Karena tadi Ibu maaf ya, Ibu lupa untuk membacakan temanya, yaitu temanya itu adalah alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di sini disambungkan dengan surat Al-Anbiya ayat 30. Sekarang, coba siapakah yang tahu, siapa yang punya ilmu? Orang yang belajar, Ibu. Iya, orang yang belajar. Ya, terima kasih. Ya, orang yang belajar. Nah, yang punya ilmu itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu. Allah Allah sebagai artinya maha mengetahui, ya, maha berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat luas tanpa batas, ya. Tanpa batas, ya. Ada yang diberikan kepada kita, yaitu yang diberikan kepada kita itu adalah sudah tertulisnya, karena ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ya. Adalah alam semesta yang tidak tertulis, yaitu disebut dengan ayat-ayat. Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang ilmu, ya, alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, karena marilah kita membaca Al-Qurannya dengan tartil, ya. Mana Quran? Ya. Yuk, mari kita membaca Al-Quran bersama-sama, ya. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i
syai'in lain. Afala Wala yu'minun. yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang setelah kita baca bersama-sama, coba secara bergantian ya baca. Ibu mau nyuruh yang pertama adalah Istuti baca. Ibu tertutup, Bu. Oh, tertutup. Iya. Oh. Gimana ya? Jadi itu tertutup. Ya, ya. Ada kelihatan nggak? Ya, Bu. Iya kelihatan. Kelihatan. Ya, coba Istuti baca. Bu, saya nanti kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Iya, ya itu kan namanya kita sedang belajar. Ya. Coba bacanya dengan dibaca dengan dikiroatkan boleh, dimuratalkan boleh. Nanti latihan untuk lomba PAI ya. Nanti Ibu pilih yang lebih bagus, yang sudah terlatih Ibu nanti dia bawa ke lomba ya. Silakan Istuti baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro. Kecil. Kecil. Iya. Awalam yaradzina kafaru annasyama wa. Satu atau satu ayat atau diselesaikan atau tidak, Bu? Satu ayat lagi. Nanti wal ardo kanata rakhon wa fataqnahum sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, lanjutkan. Saudara Wahyudi. Halo, ada? Belum bisa baca, Bu. Oh, belum bisa baca. Iya, Ya, Bu. Mas Yudi di mana ngajinya? Suka ngaji kan? Di TPA. Di Masjid TPA. tapi Oh, putus, Bu. masih di TPA. Iya, Bu. Iya. Putus-putus. Mungkin sinyalnya ya. Iya, Bu. Ya, coba siapa yang sanggup? Mbak Khodri pinter ngaji loh, Bu. Oh iya, Pak Kodri. Silakan Pak Kodri lanjutkan. Pada kemana? Juga izin kadang, Bu. Oh, izin. Iya, siapa yang sanggup melanjutkan? Apa disuruh Ibu dipilih? Rafiqah, Bu. Oh, Rapiko. Boleh Rapiko, lanjutkan. Saya, Bu, masih Iqra 5. Oh, masih Iqro 5. Iya, Ya. Bu. Ya, udah kelas 7, masih Iqro 5. Kemarin tuh saya telat ngaji, Bu. Oh iya, ya terus ya belajar, Iya, belajar. Bu. Dia seharusnya ya kalau kelas 7 itu harus sudah pintar. Malah sudah ada yang harus
tamat Al-Quran. Ya, Kemarin tuh saya malas Bu ngajinya, Bu. iya, ya sekarang ya lebih dirajinkan lagi ya ngajinya. Ya, Iya. ya kalau begitu, ya diulangi lagi. Ibu bacakan dulu ya, Ibu baca lagi. Ya. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, begitu ya. Nah, nanti setelah mempelajari atau setelah membaca Al-Quran ini, kalian harus bisa membaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran itu adalah cirinya cinta kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita semua ya. Jadi Al-Quran contohnya seperti cirinya cinta kepada Al-Quran, contohnya seperti membaca, ya, walaupun mendengarkan juga itu adalah mendapat pahala, ya. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita mengartikan surat Al-Anbiya ayat 30. Ya. Yuk, coba lihat per kalimatnya. Arti surat Al-Anbiya per kalimat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru. Ya. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ardo, bahwa langit dan bumi kanata ratqan fafataknahuma, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyu afala yu'minun. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Nah, itu adalah arti per kalimat. Coba, siapa yang mau membacakan kalimat yang pertama? Yang Indonesianya atau yang Arabnya, Ibu? Arabnya, dengan Arabnya. Kan Jadi kalau Arabnya, supaya bisa membaca Al-Quran. Iya, Bu. Arabnya nggak bisa, Bu. Coba, bersama-sama. Ayo nih, mana kawan-kawan lain? Bantu dong. Iya, bantu dong. Bu Tutu, Ibu Apa? Tuti. So, silakan Bu Ropiko baca. Ropiko baca. Dikasih contoh Bu, ditirukan. Oh iya, ditirukan aja. Yuk.
Awalam yarol ladzina kafaru. Ya. Awalam yarol ladzina kafaru. Ya. Artinya, Dan dan apakah apakah orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ardh Annas samawati wal ardh bahwa langit dan bumi langit dan bumi kanata rotqong papataknahuma keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Ya, artinya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Ya, nah, Itu maksudnya bagaimana, Bu? iya, maksudnya ini dari surat Al-Anbiya ayat 30 ini, yaitu ya, kita sebagai orang muslim hendaknya menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah itu. Bagaimana ia menciptakan langit dan bumi, awalnya adalah satu kesatuan. Ya, jadi awalnya itu satu kesatuan. Kemudian ia memisahkannya dan jadilah dunia seperti sekarang ini. Nah, jadi awalnya tidak menyatu. Ya. Setelah itu, ya, nah, jadi disatukan, yaitu seperti sekarang ini ya dunia itu. Ya. Dan air, ya, air memang menopang berbagai macam kehidupan karena tanpa air, tanaman tidak akan tumbuh dan menghasilkan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, di sana dikena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun afala yu'minun. Ya. Dan kami menghadirkan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Nah, di sini airnya. Air memang menopang sebagian macam kehidupan. Kalau kita tanpa air kita ya tanpa air kalau tidak minum kita pasti kekeringannya. Pasti kita dehidrasi ya. Tanaman tidak akan hidup kalau tidak air. Contohnya kalau kemarau ya tidak ada hujan. Ya, tanaman itu sulit untuk tumbuhnya. Nah, kemudian menghasilkan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Karena kalau tanaman tanpa air, coba menanam padi, ya menanam padi kalau tidak air tidak akan tumbuh, ya tidak akan ada hasilnya, ya gitulah. Nah, sudah untuk selanjutnya, ya kalian pasti merasa lelah ya, udah capek karena pelajaran PAI ini adalah jam terakhir. Ya. Marilah kita supaya kita tidak ngantuk, tidak capek, mari kita untuk bertepuk
tepuknya, ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya itu adalah namanya tepuk Al-Quran. Ya. Siapa yang sudah bisa nyanyi tepuk Al-Quran? Belum, Ibu. Anak-anakku? Belum bisa. Belum. Ya. Ya, mari kita Ibu contohkan dulu ya. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya. Membacanya dapat pahala. Menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Iya. Coba bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan pada Rasulullah. 114 jumlah suratnya. Membacanya dapat pahala. Menghafalnya asiknya. Siapa yang masuk surga? Saya. Nah, siapa yang masuk surga? Saya. Ya, ya. Sudah ya. Mungkin sudah tidak ngantuk. Nanti nyanyi lagi. Ya. Nah, setelah ice breaking barusan, mari kita menerapkan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ya. Di sini terutama yang disebutkan di sini ada hukuman gunnah, ada alif lam samsiyah, dan ada alif lam qamariyah. Ya. Coba siapa yang sudah tahu manakah yang di sini di ayat ini yang menunjukkan contoh gunnah? Saya, Bu. Saya. Ya. Putus-putus, Bu. Putus-putus sinyal kali ya. Ya, coba Nurlela, mana contoh gunnah? Gunnah yaitu pada kata Anas. Iya. Betul nggak, Yuk? Terima kasih, betul. Ya, Iya, Ibu. buat Nurlela. Ya, Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, ya di sini yang menunjukkan hukuman gunnah itu adalah yang terdapat dalam kalimat anak. Kenapa disebut gunnah? Karena membacanya itu harus dibangetkan ya. Anak. Ya, di sana ada nun di tasdid. Coba. Ada berapa huruf gunnah? Bu Istuti. Semuanya, Bu. Iya, huruf gunnah itu ada berapa? Gunnah itu berarti yang kejatuhan tajwid itu ya, Bu? Iya, ya. Di sini contohnya ya kan anak. Anak. Ada berapa hurufnya? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Cung, siapa yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, huruf gunnah itu ada 2, yaitu mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. Ya. Contohnya anak, mimma.
ya, itu adalah gunnah. Ya. Oh, itu guna, Bu, ya. Iya, gunnah dibacanya harus kalau di bahasa Sunda itu banget ya. Dibangetkan. Dibangetkan ya, ya. Itu gunnah ya. Terus yang kedua di sini termasuk alif, hukuman alif lam. Hukuman alif lam itu terbagi ada 2 bagian, yaitu ada alif lam samsiyah dan yang kedua ada alif lam qamariyah. Di sini yang nomor 1 adalah alif lam samsiyah. Bisa juga disebut idgham samsiyah. Ya. Contohnya yaitu di sini dalam kalimat as-samawat. Ya. Coba lihat, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Ya. As-samawat. Kenapa di sini disebut alif lam samsiyah atau idgham samsiyah? Karena ini setelah lihat, setelah alif lam ada huruf hijaiyah yaitu sin, sa ya, sa bukan sa tapi sa kecil ya, pakai ya yang bertanda harokat tasdid ya, yang berharokat tasdid. Jadi itu dibaca idgham karena dimasukkan, tidak dibaca al samawat tetapi dibaca as-samawat, lamnya itu harus dileburkan ya, harus dimasukkan. Kalau idgham itu adalah dimasukkan ya. Jadi dimasukkan ke sin, as-samawat ya. Nah, ada berapakah huruf alif lam samsiyah? Coba. Siapa yang tahu? Cung. Nanti kalau yang tahu Ibu kasih nilai 100. 14, Bu. Tak jelas? 14. Oh, ada. Iya, ya. Ya, suaranya itu enggak jelas ya, Bu. Maaf ya. Iya, ada 14. Sip. Buat Ibu Ropiko. Coba. Ya, Ropiko. Ropiko, Bu. Iya. Ropiko dikasih nilai 100 ya. Karena ada bisa menyebutkan huruf alif lam samsiyah. Di sini kelihatan enggak? Ada di bawah ada. Ada, Bu. Iya, 1 A ba Samsiyah atau qamariyah, Bu? samsiyah. Oh, iya alif lam samsiyah yang ini. Ta, sa, da, za, ro, ja, sa, sha, ya, lo, to, do, lam, nun. Nah, ini adalah huruf-huruf alif lam samsiyah. Ya. Kemudian yang nomor 2 alif lam qamariyah. Coba kasih contoh di sini. Mana yang termasuk contoh alif lam qamariyah? Wal ardo. Aduh, hebat. Ya. Nah, ini wal ardo. Ya. Ada lagi enggak? Minal ma'i, Bu. Iya, minal ma'i. Ya, jadi di sini di dalam ayat ini contoh alif lam qamariyah itu ada 2, yaitu 1 kalimat wal ardo, yang kedua minal ma'i. Nah, di alif lam qamariyah itu bisa juga disebut idhar qamariyah. Dibacanya harus jelas ya. Jelas. Wal ardo ya. Minal ma'i. Hurufnya sama juga ada 14 ya. Karena di dalam huruf hijaiyah itu semuanya ada 28 dibagi 2 ya.
14 alif lam komariah dan 14 alif lam samsiah. Ya, Paham sampai di sini? paham Ibu. Iya, terima kasih. Masa nggak paham ya? Sekarang makan udah gede-gede, udah kelas Bu, 7. Ya, Bu, sedikit i- Bu. iya. Tadi wal ardo itu enggak contoh dari apa lam samsiah. Bukan, Bu, bukan alif lam samsiah. Karena kalau alif lam samsiah ya, kalau alif lam samsiah setelah alif lam itu ada huruf yang bertasdid. Ya, itu alif lam samsiah. Kalau alif lam komariah setelah alif lam ada huruf yang tidak bertasdid. Contohnya minal ma'i wal ardo. Ya, itu kan tidak ada huruf yang bertasdid. Ya, bedanya itu kalau alif lam komariah setelah alif lam tidak ada huruf yang tidak bertasdid. Kalau alif lam samsiah ada huruf yang bertasdid. Ya. Oh, itu bedanya Bu, ya. Iya, itu bedanya. Ya, sudah ya. Sampai di Pasti Bu. sini lah. Sekarang eh, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Tapi setelah ditutup, Ibu beri tugas untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan kalian tulis ayat ini di buku tugas kalian beserta artinya. Nah, nanti Ibu periksa ya, di minggu depan. Ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, khususnya bagi ibu yang memberikan pelajaran dan umumnya bagi kita semuanya. Ya. Ya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Ibu minta dipimpin oleh ketua kelas yaitu Saudara Wahyudi. Silakan. Halo. Ada? Skillnya aja, Bu. Nggak ada. Mungkin sudah pada ngantuk ya. Ya. Irfan itu Bu, Mas Irfan saja. Oh, nggak ada Mas Yudi. Boleh. Boleh Mas Irfan. Pimpin doanya. Ya. Bisanya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, Bu. Oh, bisanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu juga sama ya. Mari kita sama-sama dengan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dulu Bu, ditutup dulu sama recordnya ditutup ya. Perkenalkan
Kamnya ditutup dulu, Bu Tutui. Iya, iya. Ya kemana, Pak? Itu yang stop. Yang stop, ya.